Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lestari dengan NIM 221010502092. Saya dari Universitas Pamula, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengoperasian bisnis. Yang pertama, mendeskripsikan penjelasan mengenai proses bisnis. Pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil akhir yang bernilai bagi perusahaan. Proses bisnis umumnya berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Pengertian proses bisnis menurut Kelly R. Rayner tahun 2011 halaman 7. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang berelasi untuk memproduksi suatu produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Tujuan proses bisnis adalah mencapai tujuan organisasi atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Jenis-jenis proses bisnis ada 3. Yang pertama, proses utama atau primer. Yang kedua, proses dukungan atau sekunder. Yang ketiga, proses manajemen. Proses utama atau primer adalah proses inti dari operasional perusahaan yang berkaitan dengan aliran nilai utama dalam usaha. Ada 3 fase dalam proses ini, diantaranya produksi, pemasaran, dan layanan kepada pelanggan. Proses dukungan atau sekunder. Proses ini tidak menambahkan nilai secara langsung pada produk akhir, namun proses ini fokus menyiapkan lingkungan yang mampu mendukung proses utama dengan efektif dan efisien. Proses dukungan ini yang memastikan operasional perusahaan tetap berjalan. Yang ketiga, proses manajemen. Dalam pelaksananya, proses manajemen memerlukan keterlibatan pengawasan, perencanaan, juga pemantauan. Proses ini akan mengatur seluruh kegiatan, pengelolaan, dan juga manajemen strategi organisasi atau perusahaan. Proses manajemen akan menentukan standar juga tujuan yang mengarahkan proses utama juga pendukung agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Proses ini dimanfaatkan untuk pengelolaan usaha lewat rencana strategis, rencana taktis, dan juga operasional. Tahap-tahap dalam proses bisnis. Yang pertama, analisa kegiatan bisnis. Pada tahap yang pertama ini, pihak owner dan manajemen perusahaan akan bertumbuh dalam menentukan usaha yang akan dijalankan. Selanjutnya, penentuan. Pihak manajemen akan menentukan kegiatan atau proses yang akan dijalankan dalam usaha. Berikutnya, pelaksanaan. Setelah itu, melaksanakan atau menjalankan segala perencanaan juga tujuan usaha yang sudah disepakati bersama. Yang terakhir ada evaluasi. Tahap terakhir dalam proses sebuah bisnis yaitu evaluasi. Dengan adanya evaluasi, kita dapat melakukan penilaian strategi bisnis dan juga kinerja karyawan. Fungsi proses bisnis. Yang pertama, membantu manajer memperoleh solusi untuk mengatasi permasalahan dalam perusahaan selama proses dijalankan. Yang kedua, menjadi alat indikator bagi pelanggan untuk bisa memprediksi kapan proses tersebut akan dimulai, berakhir, ataupun dijalankan secara berkelanjutan. Yang ketiga, membantu memberikan informasi kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat untuk mengetahui tugas dan perannya masing-masing agar proses dari usaha tersebut dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Manfaat proses bisnis. Yang pertama, lebih fokus pada kebutuhan konsumen atau pelanggan. Yang kedua, memberikan informasi terkait kondisi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan nilai kompetitif perusahaan. Yang keempat, membantu perusahaan untuk lebih cepat mengidentifikasi peluang bisnis terbaru dan juga pergerakan kompetitor. Yang kelima, dapat dijadikan acuan dalam memproyeksikan bisnis
bisnis secara keseluruhan dan juga real time. Selanjutnya yang kedua, mendeskripsikan penjelasan mengenai pengoperasian bisnis. Pengertian pengoperasian bisnis. Pengoperasian bisnis yaitu sebuah proses berkesinambungan dan efektif dalam memakai semua fungsi manajemen untuk mengintegrasikan beragam sumber daya secara efisien demi terwujudnya tujuan perusahaan. Perencanaan strategi operasional yang khas. Ada 5 perencanaan. Yang pertama, perencanaan produksi. Perencanaan produksi atau production plans, yakni perencanaan yang berhubungan langsung dengan metode dan teknologi yang dibutuhkan pada pekerja. Yang kedua, perencanaan keuangan atau financial plans, ialah perencanaan yang berhubungan dengan dana yang digunakan dan dibutuhkan untuk kegiatan atau aktivitas operasional. Yang ketiga, perencanaan fasilitas atau facilities plans, ialah perencanaan yang berhubungan dengan fasilitas serta layout pekerjaan yang dibutuhkan guna mendukung tugas pekerjaan. Yang keempat, perencanaan pemasaran atau marketing plans, yakni perencanaan yang berhubungan dengan keperluan penjualan serta distribusi produk baik barang maupun jasa. Yang kelima, perencanaan sumber daya manusia atau human resource plans, yakni perencanaan yang berhubungan dengan rekrutmen, penyeleksian, dan penempatan orang-orang dalam berbagai pekerjaan. Penyusunan strategi operasi untuk mengembangkan bisnis. Penyusunan strategi operasi harus dilakukan sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga tujuan yang ditetapkan bisa tercapai lebih mudah. Yang pertama ada strategi operasi sebagai dasar penyusunan rencana kerja. Ada 4 langkah yang bisa dilakukan untuk menyusun strategi operasional sebagai patokan dasar dalam menyusun rencana kerja, yakni melakukan pendekatan pengembangan yang menguntungkan, yang kedua pendekatan SWOT atau SWOT, yang ketiga pendekatan sistem, dan terakhir pendekatan kesenjangan perencanaan. Yang kedua ada sasaran. Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, pencapaian strategi. Pencapaian strategi mencakup 4 hal utama. Ini yang pertama, menetapkan target sasaran kerja, batas toleransi untuk target, standar, strategi, serta rencana operasional. Yang kedua, mengukur posisi yang berhubungan langsung dengan sasaran pada periode waktu tertentu. Jika hasilnya di luar batas tersebut, maka dibutuhkan tindakan perbaikan. Yang ketiga, menganalisa penyimpangan pada batas toleransi yang telah ditetapkan. Yang keempat, melaksanakan modifikasi jika dibutuhkan. Pengaruh strategi operasi pada perkembangan bisnis. Ketika penyusunan strategi dilakukan dengan baik dan diimbangi dengan pelaksanaan yang sesuai perencanaan, maka sasaran atau target perusahaan akan lebih mudah dicapai. Berbanding terbalik dengan perusahaan yang tak memiliki perencanaan strategi operasi, seluruh kegiatan tak akan terkoordinasi dengan baik. Alhasil, pencapaian strategi, pencapaian target pun akan sulit diraih. Yang ketiga ada menjelaskan tahapan dalam pengembangan bisnis. Pengertian pengembangan bisnis. Menurut Brown dan Patrello, tahun 1976, pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dapat disimpulkan, pengembangan usaha adalah suatu tanggung jawab dari setiap pengusaha atau lembaga yang menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas untuk membuat usaha menjadi lebih besar. Tahapan pengembangan usaha. Yang
Tahap pertama ada identifikasi peluang. Identifikasi peluang didukung data dan informasi. Informasi biasanya dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti rencana perusahaan, saran dan usul manajemen kecil, program dan pemerintah, hasil berbagai riset peluang usaha, dan KADIM atau asosiasi usaha sejenis. Tahap kedua, merumuskan alternatif usaha. Setelah informasi terkumpul dan dianalisa, maka pimpinan perusahaan atau manajer usaha dapat dirumuskan usaha apa saja yang mungkin dapat dibuka. Selanjutnya tahap ketiga, seleksi alternatif. Alternatif yang banyak selanjutnya harus dipilih satu atau beberapa alternatif yang terbaik dan prospektif. Untuk usaha yang prospektif, dasar pemilihannya antara lain dapat menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan pasar. Yang kedua, resiko kegagalan. Dan yang terakhir, harga. Tahapan yang keempat, pelaksanaan alternatif terpilih. Setelah penentuan alternatif, maka tahap selanjutnya pelaksanaan usaha yang terpilih. Dan tahap terakhir, tahap yang kelima, evaluasi. Evaluasi dimaksud untuk memberikan koreksi dan perbaikan terhadap usaha yang dijalankan. Di samping itu, juga diarahkan untuk dapat memberikan masukan bagi perbaikan pelaksanaan usaha selanjutnya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.